Jumpa lagi dengan Miss Erna. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema Hidup Beriman bagian ketiga. Tapi, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video yang terbaru. Hey Sobat Kece, pernahkah kamu melihat orang-orang saleh di sekitarmu? Yaitu orang-orang yang sangat taat beribadah, orang-orang yang selalu melakukan ajaran agama tanpa pamrih. Nah, hari ini kita mau belajar keteladanan dalam iman dari tokoh-tokoh Alkitab, di mana mereka selalu taat dalam menjalankan ajaran agama dan hidup saleh di hadapan Allah. Siapakah saja mereka? Simak yuk! Pertama, kita akan belajar keteladanan dari Daniel. Nama Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. Seperti namanya, dia mengalami masa di mana dia selalu berhadapan dengan penghakiman karena mempertahankan imannya. Dia diangkat menjadi kepala pemerintahan di Media Persia dengan Raja Nebukadnezar pada masa pembuangan di Babilonia. Pada masa itu, orang-orang di sana hidup tidak mengenal Allah, melainkan menyembah patung-patung buatan Raja Nebukadnezar. Namun tidak dengan Daniel, ia tetap mempertahankan imannya kepada Allah sampai-sampai dia dimasukkan ke dalam gua singa. Namun karena imannya, Allah menyelamatkan Daniel. Kedua, Esther. Esther diangkat menjadi ratu di kerajaan Persia oleh Raja Ahasiweros. Esther tetap hidup taat dan beriman kepada Allah, dan ia diberi keberanian membongkar kejahatan Haman terhadap Mordekai dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena ketaatan inilah ia menyelamatkan bangsanya. Yang ketiga, janda di Sarfat. Apakah Sobat Kece pernah merasakan lapar? Gimana rasanya ya? Pusing dan gemetaran gitu kan? Nah, bagaimana jika kalian diminta untuk menahan lapar dalam jangka waktu yang tidak menentu karena tidak ada makanan yang akan dimakan? Sedih banget kan? Itulah yang dialami oleh janda di Sarfat yang sebentar lagi akan mengalami kelaparan karena persediaan makanannya sudah habis. Saat Nabi Elia datang dan meminta makanan, ia memberikan alasan manusiawi bahwa sebentar lagi mereka akan kelaparan. Namun karena ketaatannya terhadap Allah melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Elia, karena ketaatannya inilah minyak di dalam buli-buli dan segenggam tepung tidak habis sampai masa kelaparan berakhir. Yang keempat, Cornelius. Cornelius adalah perwira pasukan Romawi yang disebut dengan pasukan Italia. Ia merupakan orang non-Yahudi yang taat dan percaya kepada Allah. Ia sering memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi dan hidup beriman dan taat kepada Allah dengan rajin berdoa dan beribadah, sehingga seisi rumahnya diberkati oleh Allah. Sobat Kece, lalu bagaimanakah kita memelihara iman? Yang pertama, kita harus bijaksana dalam memposisikan diri dengan mentaati norma dan aturan di dalam masyarakat di mana kita berada. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa iman dan logika itu harus berdampingan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa kok tetap hidup taat kepada Allah tanpa harus menjadi orang yang tidak taat pada aturan atau norma yang berlaku di lingkungan kita. Iman kita tercermin dari sikap dan perbuatan kita. Kedua, kita harus tetap setia dan taat melakukan perintah Allah, apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Kebanyakan orang saat dalam keadaan susah baru ingat sama Tuhan. Namun, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, dalam keadaan apapun, kita harus tetap setia dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri loh. Sobat Kece, dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh, Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil,
pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nampaknya Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah, memiliki penguasaan diri, sabar, dan tabah dalam penderitaan. Itulah cara Paulus memelihara iman, dan pengalaman inilah yang ia bagikan kepada Timotius. Manusia di dalam dirinya sendiri tidak berdaya jika Roh Allah tidak mengaruniakan kepadanya kekuatan iman, pengertian, dan harapan. Allah memberikan Roh-Nya hanya untuk orang yang mentaati Dia. Sudahkah kamu siap mempertahankan imanmu dan tetap setia akan imanmu kepada Yesus Kristus? Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di materi pelajaran selanjutnya. Shalom.